Sel atau kumpulan dari banyak sel ini akan menjadi sebuah jaringan menjadi organ. Lalu jika organ akan menjadi sistem organ itulah yang menjalankan sebuah individu berkumpul yang sama menjadi sebuah populasi yang berbeda akan menjadi sebuah komunitas dan akhirnya menjadi sebuah ekosistem. Perjalanan dari struktur organisasi kehidupan begitu. Sel sudah dibahas pada beberapa penjelasan yang lalu dan posisi kita sekarang ada di bagian sini. Kita sekarang belajar mengenai jaringan dan jaringan itu sendiri ada dua jenisnya, yaitu jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Kita akan belajar mengenai bagaimana sih jaringan tumbuhan, seperti apa sih kok tumbuhan itu bisa bekerja, bisa menyusun menjadi sebuah tubuh tumbuhan yang utuh. Kita lihat di dalamnya bagaimana struktur dan fungsi dari jaringan yang menyusun tumbuhan. Jaringan tumbuhan berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem dan jaringan permanen masing-masing memiliki ciri dan sifat, begitu juga fungsi yang berbeda. Nah, jaringan meristem ini memiliki ciri di antara lain, jaringan meristem ini merupakan jaringan yang masih muda, dan karena dia jaringan yang muda, maka jaringan meristem ini adalah jaringan yang sangat aktif melakukan pembelahan. Dan jaringan meristem memiliki beberapa jenis menjadi dua, yaitu berdasarkan letak dan juga berdasarkan cara terbentuknya. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan meristem apikal. Apik berasal dari kata apex yang berarti bagian ujung. Jadi meristem apikal ini merupakan meristem yang ada di ujung titik tumbuh. Misalnya dia berada di ujung akar, dia berada di ujung batang, dia berada di ujung daun. Jadi meristem apikal ini adalah meristem yang berada di bagian ujung. Yang kedua itu adalah meristem interkalar. Meristem interkalar ini cirinya adalah dia tumbuhnya memanjang. Tumbuh memanjang dan terdapat di antara jaringan dewasa. Dan yang ketiga itu adalah meristem lateral. Meristem lateral ini dia adanya di samping, tumbuh di bagian samping, dan terdapat di antara kambium dan Gambar ini menunjukkan bagaimana letak dari meristem-meristem ini. Yang bagian paling ujung ini adalah meristem apikal, dan meristem interkalar ini tumbuhnya akan memanjang. Ya, tumbuhnya akan memanjang dan dia berada di antara jaringan dewasa. Maksudnya jaringan dewasa adalah jaringan yang berada di setelah meristem lateral ini nanti. Jadi dia berada di antara jaringan ini. Namanya inter. Jadi dia berada di antara meristem apikal dan meristem lateral. Sedangkan lateral itu artinya garis lurus. Dia nanti akan tumbuh pada bagian samping, bagian sini, dan terdapat di kambium dan kambium gabus. Nanti kambium dan kambium gabus akan dijelaskan lebih detail nanti.
Di bagian meristem ini mereka akan terus-terusan aktif membelah sehingga nanti pada bagian batang ini contohnya itu akan semakin tumbuh dan membesar. Sedangkan berdasarkan cara terbentuknya, maka meristem ini dibagi menjadi dua, yaitu ada meristem yang disebut dengan meristem primer dan ada meristem yang disebut dengan meristem sekunder. Disebut dengan meristem primer jika terbentuknya di ujung, baik itu adalah ujung akar atau ujung batang maupun ujung daun. Dan meristem primer ini adalah meristem yang terbentuk embrio. Sedangkan meristem sekunder ini adalah meristem yang terbentuk dari jaringan dewasa, di mana jaringan dewasa ini adalah jaringan dewasa yang telah di pertumbuhannya. Dan pada meristem sekunder ini, dia pertumbuhannya nanti ada dua jenis, yaitu kambium dan kambium gabus. Ada kambium dan kambium gabus. Kambium gabus dan kambium ini tumbuh ke arah luar dan dalam, maka nanti pertumbuhannya akan menjadi struktur yang berbeda. Ketika kambium tumbuh ke luar, maka dia akan berubah strukturnya menjadi phloem. Dan jika dia ke arah dalam pertumbuhannya, maka strukturnya akan berubah menjadi xilem. Sedangkan pada kambium gabus, jika dia tumbuhnya ke arah luar, maka dia akan menjadi velum. Dan jika dia tumbuhnya ke arah dalam, maka dia akan menjadi velogen. Penjelasan ini juga bisa dilihat dari pertumbuhan sekunder yang ada di video yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Part 2 ya. Nah, supaya mudah dalam mengingat kambium kalau tumbuh keluar maupun ke dalam, itu saya mengandaikan dengan istilah xilem ini, bahasa Jawanya menyelam itu adalah nyelem, nyilem. Orang yang menyelam itu mesti ke dalam, nggak mungkin orang menyelam itu ke permukaan air. Jadi kalau ke dalam itu xilem pasti, ya. Terus kalau kambium gabus, ngingetnya gini, kalau mau nonton film yang asik enak keluar nonton di bioskop. Jadi kalau kambium gabus keluarnya dia jadi film, kalau kambium ke dalam nyilem jadi xilem. Itu cara nginget mudahnya. Perbedaan antara meristem dengan jaringan permanen itu ada pada proses pembentukannya, di mana kalau jaringan meristem ini adalah jaringan yang masih aktif melakukan pembelahan, sedangkan pada jaringan permanen dia sudah tidak mengalami pembelahan. Oleh sebab itu, jaringan meristem juga disebut sebagai jaringan embrional. Sedangkan jaringan permanen itu disebut dengan jaringan dewasa. Ciri yang dimiliki oleh
jaringan permanen ini. Yang pertama adalah jaringan permanen ini merupakan jaringan yang telah dewasa sehingga dia sudah tidak mengalami pembelahan lagi dan mengalami diferensiasi. Jadi ciri yang dimiliki oleh jaringan dewasa atau jaringan permanen ini kebalikan dari jaringan meristem. Dari jaringan permanen ini ada beberapa jenis yang menyusun struktur dari organ atau tubuh tumbuhan. Ada 4 yang merupakan jaringan permanen, diantaranya adalah pertama, ada epidermis. Epidermis ini merupakan jaringan yang berada di bagian terluar. Epidermis ini juga merupakan jaringan yang tersusun atas satu lapis. Pada bagian epidermis ini juga tidak ditemukan klorofil, jadi epidermis ini tak berklorofil. Tidak ada ruang antar sel. Dan pada lapisan epidermis ini ditemukan beberapa modifikasi. Modifikasi dari epidermis menjadi kutikula. Kemudian dapat juga dia mengandung lapisan lilin. Kemudian ada serat. Serat ini misalnya ditemukan pada kapas. Lalu bisa juga modifikasinya berupa rambut kelenjar, rambut atau trikoma, dan bahkan epidermis ini bisa stomata. Mengapa ada modifikasi-modifikasi seperti ini? Jawabannya adalah epidermis itu jaringan yang berada paling luar. Karena dia berada paling luar, maka tentu saja fungsinya adalah melindungi. Apapun yang ada terluar itu pasti melindungi. Kayak rumah yang paling luar ada pagar. Ya pagar melindungi apa? Melindungi bagian di dalam rumah. Sama seperti epidermis. Jadi epidermis ini fungsi utamanya adalah sebagai pelindung. Sehingga modifikasi itu diperlukan supaya dia bisa melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Lalu jenis jaringan permanen lainnya yang terdapat di tumbuhan itu adalah jaringan parenkim. Namanya jaringan parenkim. Yang kedua, parenkim ini disebut sebagai jaringan dasar. Dan dia punya ciri, parenkim ini punya ciri, selnya ukurannya besar-besar. Beda dengan epidermis. Dan dia punya dinding sel tipis. Sel-sel penyusunnya itu Kemudian pada jaringan parenkim ini dia dapat berubah sifat menjadi meristematik. Maksudnya dia bisa berubah menjadi meristematik itu ketika dia mengalami luka, maka di sekitar jaringan yang terluka tadi akan melakukan pembelahan supaya lukanya bisa sembuh. Itu maksudnya. Jadi bisa berubah menjadi meristematik jika dia melakukan penyembuhan luka. Kemudian bisa juga atau mungkin pembentukan akar.
Jadi misalnya seperti batang gitu ya, kalau mau cangkok, nah kenapa ada akar yang keluar dari batang ya, karena ada jaringan dasarnya mengalami perubahan sifat menjadi meristematik. Misalnya pada daun cocor bebek tuh kenapa bisa keluar akar, jadi bagian sekitar situ juga berubah sifat menjadi meristematik. Parenkim ini juga dibagi menjadi beberapa macam, dan pembagian ini berdasarkan bentuk dan juga fungsinya. Fungsi dari jaringan parenkim itu sendiri adalah sebagai jaringan penyusun dasar dari organ-organ yang ada di dalam tumbuhan. Jenis dari jaringan permanen yang ketiga itu adalah jaringan penunjang atau biasa juga disebut sebagai jaringan penguat. Jaringan penunjang atau penguat ini dia memiliki ciri antaranya memiliki dinding sel pada sel penyusunnya yang sangat tebal. Dan di selnya itu mengandung lignin. Jenis dari jaringan penunjang atau jaringan penguat ini dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan kolenkim dan ada yang disebut dengan sklerenkim. Kolenkim ini adalah jaringan penguat pada tumbuhan untuk organ-organ yang masih muda. Jadi dia fungsinya adalah penunjang pada organ yang masih muda. Sedangkan sklerenkim ini adalah penunjang pada organ yang tua atau bahkan organ yang sudah mati.
Jenis dari jaringan permanen yang terakhir adalah jaringan pembuluh atau juga bisa disebut sebagai jaringan pengangkut. Jaringan ini adalah jaringan yang bertugas dalam mengangkut zat-zat mineral dan juga zat-zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, ada dua jenisnya yang kerjanya saling bekerja sama ya. Ada xilem dan phloem. Cara mengingatnya seperti tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa xilem ini seperti menyelam, nyilem. Kalau orang nyelam atau nyilem atau menyelam ini pasti di air. Kalau nggak ada orang menyelam tuh di tanah. Karena dia menyelam di air, nyilem, maka xilem tugasnya adalah mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan phloem itu adalah mengangkut sari-sari makanan dan zat-zat makanan yang dihasilkan dari fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Adapun bagian dari xilem ini memiliki beberapa unsur, di antaranya ada yang disebut dengan trakeit. Kemudian ada juga trakea dan parenkim xilem. Jika dilihat dari gambar yang telah ditampilkan ini, maka dapat dilihat bahwa trakeit dia terdiri atas sel-sel yang sempit. Jika dibandingkan dengan trakea, kalau trakea ini selnya terdiri atas sel-sel silinder dan seperti sebuah tabung, ukurannya lebar daripada trakeit. Kalau trakeit dia sempit-sempit. Nah, cara mengingat mudahnya begini, trakea. Kalau kita ngomong trakea, mulut kita akan terbuka agak lebar. Jadi dia lebih lebar. Seperti tabung, sedangkan trakeit dia lebih sempit. Nah, ini sekarang trakeitnya dibesarkan. Ya, jadi seperti ini gambarnya, gambar trakeit. Jika dicermati, di dalam trakeit ini ada lubang-lubang. Lubang-lubangnya disebut dengan noktah. Nah, di bagian trakeit ini, dengan lubang-lubang noktah ini, dia nanti berfungsi sebagai unsur penopang dan mengantarkan air. Sedangkan pada trakea yang bentuknya seperti tabung ini, nah, di bagian dinding ujung sel trakea, ini kalau dilihat, itu terdapat reduksi sehingga ada lubang-lubang perforasi. Ini plat perforasi ini. Lubang perforasi ini ukurannya lebih besar daripada noktah. Kalau noktah di pinggir-pinggirnya lubang-lubangnya. Kalau lubang perforasi ini lubangnya besar, ada di bagian dalam. Jadi dia seperti pipa. Kalau dibayangkan seperti pipa. Kalau noktah tidak, noktah lubang-lubangnya kecil. Jadi trakeit itu memiliki noktah. Sedangkan trakea dia memiliki plat perforasi dan juga ada noktah-noktah di bagian pinggir-pinggirnya. Jadi bayangkan seperti pipa, dalamnya ada lubang, terus di dinding pipanya ada lubang-lubang kecil di sekelilingnya. Seperti itulah trakea. Sedangkan parenkim xilem ini biasanya tersusun dari sel-sel yang masih hidup. Kemudian juga kalau dilihat dia susunannya, kalau trakeit ini kan kecil-kecil sempit. Nah, kalau parenkim enggak, dia kotak-kotak gini. Tidak seperti trakeit ya. Trakeit nih dia runcing-runcing dan sempit. Parenkim xilem ini tugasnya dia sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, dan biasanya cadangan makanan ini berupa zat tepung.
Sedangkan floem sendiri, unsur-unsur yang ada di dalamnya adalah ada yang disebut dengan sel buluh tapis, kemudian ada sel pengiring, lalu ada serabut floem, dan tentu saja ada parenkim floem. Jika dilihat dari gambar floem ini, maka dapat dilihat bahwa unsur-unsurnya tentu saja berbeda dari unsur yang dimiliki oleh xilem karena fungsi dari floem pun berbeda dengan xilem. Yang pertama ada sel buluh tapis. Sel buluh tapis ini dia kalau dilihat dari penampang melintang. Ya, jika dilihat di iris bagian atasnya, maka dapat dilihat ada lubang-lubang kecil yang banyak sekali. Beda dengan yang ada di xilem, ini namanya peletapis dan dia memiliki sel pengiring yang berada di dekat dari buluh tapis. Ini buluh tapis. Nah, ini sel pengiringnya. Nah, ini buluh tapis ya. Nah, ini sel-sel pengiringnya. Antara buluh tapis dan sel pengiring, nah ini sehidup semati. Kalau buluh tapisnya mati selnya, maka sel pengiring juga akan mati karena dia sudah tidak bisa berfungsi. Lalu floem juga memiliki serat-serat atau serabut-serabut floem. Serabut-serabut floem ini fungsinya ya serabut-serabut floem. Dia berfungsi dalam menopang floem dan serabut floem ini memiliki dinding sel yang menebal, yang tebal. Kemudian ada parenkim. Lalu ini ada parenkimnya, ya ini parenkim. Parenkim ini merupakan sel-sel hidup dengan vakuola yang membesar. Nah, di sini berisi cadangan atau bahan-bahan ekskresi, cadangan makanannya, ya. Dan fungsi dari floem secara keseluruhan adalah dia yang akan mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi unsur-unsurnya ada sel buluh tapis. Ini sel buluh tapis di mana ada pelatapisnya, lalu ada sel yang mengiringinya disebut dengan sel pengiring. Kemudian terdapat serat-serat atau serabut-serabut floem, ini serabut-serabutnya. Dan ada parenkim floem, ya, parenkim floem. Kalau diiris kelihatan nih parenkim floemnya. Ya, itulah unsur-unsur yang menyusun dari floem. Demikian mengenai pengantar dari jaringan tumbuhan dan struktur-struktur yang menyusun dari jaringan tumbuhan. Ini masih pengantar bagaimana ciri, karakteristik, dan fungsi dari jaringan yang akan menyusun organ-organ pada tumbuhan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Simak video mengenai jaringan penyusun pada organ-organ tumbuhan. Terima kasih, enjoy it.